يا فتاه يا عليم وإذ علي فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه عليم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من عقلين ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Wa fi zuhrir riyadi ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi kata Imam Ghazali di dalam kitab Zuhrir Riyad diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau baginda Rasul bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati," jika penduduk surga masuk ke surga, tatalaqqahumul malaikatu bikulli khairin wa nikmatin, maka mereka berpapasan dengan malaikat yang membawa semua kebaikan dan semua nikmat. Jadi mereka berjumpa dengan malaikat yang bawa kebaikan dan nikmat. Fatudu'u lahumul manabiru, kemudian malaikat itu meletakkan mimbar untuk penduduk surga. Jadi bahwa apa nanti ibu-ibu yang masuk surga itu punya mimbar masing-masing. Amin. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Amin. Kalau gitu, umat Rasulullah itu semuanya masuk surga kecuali illa man aba, kata Rasulullah, orang yang enggan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang enggan. Nah, fatudu'u lahumul manabiru, kemudian malaikat itu meletakkan mimbar untuk penduduk surga. Watufrashu, kemudian dibentangkan. Jadi mimbar itu diletakkan, kemudian dibentangkan, dihamparkan. Wa yu'talahum bi alwanil at'imati wal fawakihi, malaikat juga memberikan, mendatangkan untuk penduduk surga itu dengan makanan dan buah-buahan yang bermacam-macam. Jadi banyak. Jadi kalau hari ini kita tidak menikmati buah-buahan dan makan-makanan yang bermacam-macam itu tak bisa, ya udahlah kita tahan besok di surga. Kalau bapak-bapak pengen tahu kelebihan sungai Ambawang itu adalah buahnya tak pernah putus. Nah, itu kelebihan sungai Ambawang, itu yang selalu jadi andalan saya, Bang Git. Jadi kalau ngobrol sama orang yang lagak-lagak kabupaten ini punya kelebihan, sungai Ambawang itu, Kuburaya itu kelebihannya adalah kota santri, tapi Ambawang itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Kita itu punya tempat yang mana buah-buahannya tak pernah putus. Buahnya tak pernah putus. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pengen tahu, pergi ke Bundaran. Tak sempat habis. Siap panen. Jadi dia tidak ada musim buah, musim puting, tidak ada. Jadi Sungai Ambawang itu musim panen terus. Jadi jangankan siang malam, ya Allah. Jadi kalau orang tak percaya, silakan antar ke Bundaran, siap panen. Itu kelebihan Ambawang. Nah, summa takunu fihim ma'ahadihin nikmati khiratun. Karena penduduk surga itu dibawakan macam-macam nikmat dan buah-buahan yang bermacam-macam, penduduk surga itu bingung, Bu. Malumlah kayak bapak-bapak kita nih, cuman kadang makan sebuahnya kates toh, masuk surga kayak benyang saya remah, ya kan? Kita itu kadang makan anggur itu kalau mau maulid, ya kan? Iya, ada di kampung cuman makan belimbing, aja ding tetangga loh, saya kalah. Masuk surga itu banyak. Jadi dikatakan di sini oleh Rasul, summa takunu fihim mahadihin nikmat khiratun, bingung kayak banyak deh. Penduduk surga bingung.
Fayaqulullahu ya ibadi ma hadhil hiratu. Kata Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, apa yang menyebabkan kau bingung? Kebingungan apa ini? Maklumlah, penduduk surga itu jangan dikira yang banyak kaya-kaya yang sering makanan nyaman itu. Jadi ibu-ibu kan pernah ngaji dulu yang hari Sabtu sore, pernah ngaji namanya kitab Uqudul Lujen. Dalam kitab Uqudul Lujen itu disebutkan, kata Rasulullah itu penduduk surga itu mayoritas orang fakir. Bila nyaman orang fakir, jangankan melek anggur, melek gereng kadang seminggu sekalian. Leri bingung masuk surga kayak banyak anggur, apel, macam-macam. Paham itu? Nah, karena bingung Allah tanya, kenapa bingung? Walaysat hadhihi darah khiratin. Allah bilang daerah ini, tempat ini surga, bukanlah tempat bingung. Fayaquluna innalana mau'idan qad ja'a waqtuhu. Penduduk surga dibilang begitu oleh Allah, maka mereka mengatakan sesungguhnya bagi kami itu ada tempat janji dan saat ini sudah sampai janjinya itu. Artinya orang yang beramal soleh Allah janjikan masuk surga dan mereka dimasukkan surga. Lalu itu, dan mereka bingung, masih bingung itu dengan banyaknya makanan. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikati irfa'ul hajibah, irfa'ul hajibah anil wujuh. Kemudian karena masih bingung penduduk surga, Allah bilang kepada malaikat, angkatlah, bukalah penghalang dari wajah-wajah mereka. Suruh buka penghalang. Jadi hijab itu suruh dibuka. Fatakulul malaikatu ya Rabbana kaifa yarawnaka wa qad kanu usratan. Malaikat protes, wahai Allah, wahai Tuhan kami, kata malaikat, bagaimana mereka akan melihat engkau sedangkan mereka adalah para pendosa. Ya kayak gitu ini kan banyak pendosa, ngaji jalan, rotib jalan, pikir jalan, arasan orang, gunjing orang pun jalan ya mana, usutnya mana. Kecil pun ngompol, dekat elah datangnya. Apa sepun aja dan gunjing orang pun aja dan ya usut. Jadi kata malaikat, wahai Tuhan kami, bagaimana mereka akan melihat engkau sedangkan mereka adalah para pendosa. Fayaqulullahu ta'ala irfa'ul hajibah fa innahum kanu dzakirina sajidina bakina fid dunya tama'an fi liqa'i. Allah bilang kepada malaikat, sesungguhnya mereka penduduk surga itu adalah orang-orang yang berzikir, orang-orang yang sujud, orang-orang yang menangis di dunia karena ingin berjumpa denganku. Jadi kau itu terlalu. Jadi harus ada keinginan untuk berjumpa dengan Allah. Mereka kalau habis apa namanya doa witir itu, diantara doa witir itu yang saya baca itu, Allahumma rzuqna laddatan nadrih ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika. Amin. Itu ada kuat. Jadi kalau witir itu diantaranya doanya itu baca itu. Jadi Allahumma rzuqna laddatan nadrih ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika. Allahumma ya Allah, urzuqna, rizki kami, berikanlah kami laddatan nadrih, kelezatan melihat ila wajhikal karim, pada zatmu yang mulia, wasyauqa ila lika, wasyauqa ila liqa'ika, dan kerinduan untuk berjumpa akan engkau. Demikian. Faturfa'ul hajabu fayanduruna fayakhiruna sujudan lillahi azza wa jalla. Karena malaikat diperintah oleh Allah untuk mengangkat penghalang-penghalang dari wajah mereka, maka kemudian diangkat penghalang itu, hijab itu, maka kemudian penduduk surga itu melihat Allah, kemudian mereka itu tersungkur sambil sujud kepada Allah. Jadi sujud, langsung sujud. Jadi besok, jadi kalau bahasan tentang bab surga itu, ada penduduk surga yang bisa melihat Allah itu sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sehari sekali, ada yang melihat Allah itu sejam sekali, ada yang selalu melihat
Allah. Jadi kalau di surga itu penuh kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu semuanya dikalahkan dengan melihat zatnya Allah. Zatnya Allah. Jadi kalau sebagus-bagusnya makhluk, khairul anam wal bashari, itu adalah baginda Rasul. Tapi orang kalau sudah melihat Allah lupa dengan Rasulullah. Nah itu. Wa yaqulullahu ta'ala irfa'u ru'usakum fa inna hadhihi laysat bidaril amali bal darul karamati. Karena penduduk surga melihat Allah kemudian mereka sujud, maka Allah mengatakan angkatlah kepada kalian, maka sesungguhnya tempat ini bukan tempat beramal tetapi tempat kemuliaan. Jadi surga itu tak ada amal lagi, cuman menikmati amal. Jadi di surga begitu, fayatajallalahum bila kaifah, kemudian Allah menampakkan kepada penduduk surga bila kaifah, dengan tanpa bagaimana, artinya tak bisa dibahas. Maka dikatakan laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa, tidak menyamai, tidak mirip dengan makhluk. Wa yaqulu lahum in bisatun salamun alaikum ibadi wa qad raditu ankum fa hal raditum anni. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman kepada penduduk surga itu, kebahagiaan, kesejahteraan atas kalian wahai hamba-hambaku, sungguh aku ridho dengan kalian, apakah kalian ridho kepadaku? Allah bertanya begitu. Fayaquluna wa ma lana ya rabbana la narda wa qad a'taitana ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi basharin. Jadi kata ketika penduduk surga itu ditanya apakah kalian ridho kepada aku ridho kepada kalian, apakah kalian ridho kepadaku? Maka kata penduduk surga itu, tidak ada alasan untuk kami untuk tidak ridho kepada engkau ya Allah, sedangkan engkau memberikan kami sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh kuping, wala khatarun ala qalbi basyarin, dan belum pernah terdetik di hati manusia. Maka kadang-kadang meragukan tuh omongan orang, aduh kayak ratin pada bidadari itu surga. Yang namanya surga itu bidadari itu belum pernah terdetik di hati manusia, belum pernah dengar di kuping. Nggak bidadari, nggak apa kayak bidadari di mah, nah gitu ada gitu ya. Bidadari itu hanya dikatakan kalau liurnya saja jatuh ke bumi mengenai lautan, maka seluruh air yang ada di bumi itu akan manis seperti manisnya madu. Mun bidadari bumi keker kebental jailah priungan. Ayo bidadari di sini ya. Priungan, tahu priungan ya, gua ceng. Nah gitu. Jadi bab jahil ada dua hukum. Jadi kalau ngaji fikih itu ada dua. Kalau kepala ini lebih tinggi dari perut, maka yang keluar dari mulut itu tidak najis. Tapi kalau kepala lebih rendah dari perut, maka yang keluar dari mulut itu, liur itu bisa najis. Mengapa? Karena itu keluar dari batok, karena isinya kotoran. Maka baunya kadang boceng. Nah, jadi bidadarinya banyak wae om. Nah, Wak Im masih bisa senyum tibi. Kita tahu bidadari ke Im, ngaji kedua. Wah itu ngaji kedua. Iya dari. Yang bidadari kena banyak abi niki dengode. Embe mulai beda izin cuy ratin kena. Itu jangan ngaji orang abi ini terobi. Lah kita ada di bapak. Wa huwa qauluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Ini sesuai dengan firman Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Qauluhu ta'ala salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini juga sesuai dengan firman Allah, kesejahteraan ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi penduduk surga itu besok begitu.
Maka orang yang masuk surga itu malaikat Ridwan penjaganya. Ridwan itu kerjanya senyum, 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 senyum gitu. Malaikat Malik tak pernah senyum. Maka apa lain karena mau aja getudul, mesem, mau mesem, jadi ini getudulnya mana tamu ya ada di roh. Mau suka sang persengan, seorang jadi tamu, buru tamu ya lagi, ada itu. Ya Allah itu sudah ngasih tahu. Malaikat Ridwan senyum, salamun alaikum, titun 40 bisa min amin. Iku wah ngereng toriator lengki mesem genteng. Malaikat Malik gimana? Merengut terus sampai bulu matanya itu jadi jembatan Shiratal Mustaqim. Merengut. Al-babu sadisu fi sabri wal maradi. Bab yang ketiga tentang sabar dan sakit. Man arada ayyan min adzabillahi wa yanala thawabahu wa rahmatahu wa yadkhula jannatahu falyanha nafsahu an syahawatid dunya wal yasbir ala syada'idiha wa masaibiha. Jadi bab yang ketiga ini membahas tentang sabar dan sakit. Jadi kata Imam Ghazali, barang siapa yang hendak selamat dari siksa Allah dan memperoleh pahalanya dan rahmat Allah, dan ia hendak masuk ke dalam surga Allah, falyanha nafsahu an syahawatid dunya, maka hendaklah mencegah nafsunya, mencegah dirinya dari syahwat-syahwat dunia. Jadi keinginan-keinginan dunia. Wal yasbir ala syada'idiha, dan hendaklah sabar atas sulitnya, beratnya dunia. Berat dunia nyari WC dari aku lemah tambah lembur sakit rasanya. Sing akan terus nyaman sakit rasanya. Ngumpul lagi WC sakit, mangkat si aku mulai lemah sabar, harus sabar. Wa masaibiha, dan sabar terhadap musibah-musibah dunia. Selama manusia di dunia pasti ada namanya musibah. Apapun yang terjadi dengan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Karena qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin. Adapun Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Wasabru ala aujuhin, sabar itu ada beberapa macam. Jadi ada beberapa jalan, ada macam-macam. Sabrun, jadi sabrun ala taatillah, pertama sabar atas ketaatan pada Allah Ta'ala. Kita ngaji, kita duduk di sini adalah bentuk sabar dari taat kepada Allah. Orang ngaji, orang berilmu itu adalah perintah dari Allah. Orang ngaji itu tandanya, kalau orang suka cari ilmu, itu tandanya amalnya mau diterima oleh Allah. Sederhana ukurannya. Kalau orang itu suka baca sholawat, itu tandanya orang itu akan diberi syafaat oleh baginda Rasul. Jadi kalau suka ngaji, berarti tandanya orang itu mau diterima amalnya. Tak suka ngaji, ya tak diterima. Karena Allah sendiri mengatakan, akan baginda Rasul mengatakan, idza raddallahu 'abdan hadara alaihi ilmah. Jika Allah itu hendak menolak dari seorang hamba, amal ditolak, hadara alaihi ilmah. Allah mencegah, menahan ilmu atas orang itu. Ialah tak ngaji, ialah bukan dari ini lala kotok sampai itu tak buambu sampai mati, kacung mati lagu. Nah, beni salah ala kok keng ko lain, bejen ala kok lain nih, bejen ngaji lain, abe boleh mati ya. Saya kesangu bi abe ibadah, saya lakukan lebih abe ibadah, sempurna ibadah harus melalui ilmu. Bagusnya ibadah itu dengan ilmu. Kalau ilmu tak dicari, ya susah ibadahnya. Nah, kerja ada waktunya siang, ya. Malam itu mestinya diisi dengan ngaji dikit-dikit. Sedikit tak mampu lama, ya sedikit. Udahlah waktu kita itu banyak dibuang. Ya. Bagusnya pekerjaan kita bekerja menjadi ibadah kalau tahu ilmunya. Kalau ilmunya tak tahu, ya sudah. Jadi kerjaan tok gitu. Pertama, sabrun ala taatillah. Pertama, yang kedua, wasabrun ala maharibihi, sabar terhadap perkara yang Allah haramkan.
Jadi zina itu haram, minum khamr itu haram, judi itu haram. Tidak melakukan, sabar doa sabar. Wasabrun alal musibati, yang ketiga sabar terhadap musibah. Wa indas sotmatil ula, dan ketika gonjangan atau kejutan yang pertama. Jadi sabar musibah itu kan ada apa namanya, ada tingkatannya. Ada sabar yang paling besar pahalanya itu ketika sotmatil ula. Sotmatil ula, kasih contoh begini, ada seseorang umpamanya kena musibah, anaknya umpamanya kena musibah, orang tuanya mendengar pertama kali, itu namanya sotmatil ula namanya. Orang yang sabar ketika sotmatil ula itu pahalanya sangat besar. Bede sih tak mampu ngorok anak, bede kadit, bede karena ngecit kerjit anak ngorok anak ya, itu sotmatil ulah namanya. Faman sabara ala taatillahi ta'ala, barang siapa yang sabar atas ketaatan terhadap Allah Ta'ala, aqtahullahu ta'ala yaumal qiyamati sulusami'ati darajatin, maka besok pada hari kiamat Allah memberikan 300 derajat. Itu sabar terhadap ketaatan. Alaku terawih, isya, ngaji, sabar namanya ketaatan. Allah akan memberikan 300 derajat fil jannati, di sorga. Kullu darajatin ma bainas sama'i wal ardi, setiap derajat itu ukurannya adalah antara langit dan bumi. Jadi Allah kasih 300 derajat, satu derajat ukurannya antara langit dan bumi. Itu ketaatan. Wa man sabara ala maharimillahi aqahullahu ta'ala yaumal qiyamati sitami'ati darajatin, barang siapa yang sabar terhadap perkara-perkara yang Allah haramkan, aqtahullahu ta'ala yaumal qiyamati sitami'ati darajatin, maka besok pada hari kiamat Allah akan memberikan 600 derajat. Kullu darajatin mislu ma bainas sama'i sabi'ati wal ardi sabi'ati, setiap derajat itu seumpama ukurannya antara langit 7 dan bumi yang ke-7. Langit pertama kedua jaraknya 500 tahun, 500 tahun perjalanan. Dua ketiga sama, kalau sampai ke-7 berarti 3.500 tahun perjalanan lah itu. Wa man sabara 'alal musibati, barang siapa yang sabar atas musibah, aqtahullahu ta'ala yaumal qiyamati sab'ami'ati darajatin, maka pada hari kiamat besok Allah akan memberikan 700 derajat fil jannati, di surga. Mun sabar terhadap musibah, bi telgetel korap legeru kan ajunya mana musibah ki ya, benih musibah kudu tabrakan ilang bese benih bi telgetel musibah, bi korap musibah, iya kan nah kone iya bahaya di keluarganya sandi langgar kaki bah repot ini gak di bah repot. Nah, jadi barang siapa yang sabar atas musibah, barang siapa yang sabar atas musibah, maka besok pada hari kiamat Allah akan memberikan 700 derajat di surga. Setiap derajat ma bainal arsy ila surayya, satu derajat, setiap derajat itu ukurannya antara aras dan bintang gitu ya. Jadi bintang Kartika Suraya, bintang Suraya gitu. Jadi dikatakan begitu. Jadi saking apa namanya, saking hebatnya untuk sabar, maka apapun yang terjadi dengan kita itu sudah Allah tentukan. Maka semakin banyak kita tahu, maka semakin banyak kita bersandar pada ilmu dan kita semakin sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk senantiasa sabar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan inginkan baginda Rasul, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.